Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin basyiran wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kondisi Covid-19 seperti ini kita tidak boleh kalah oleh situasi dan kondisi, karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hebat. Dialah yang menetapkan segala kejadian, baik kejadian dan ketetapan itu sifatnya adalah takdir kauni atau alam semesta yang mutlak terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pula Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah yang ia maha tahu di sisinya, yang menetapkan aturan syariat yang kita sebut sebagai takdir syar'i, yang mau melihat kemampuan kita sebagai seorang hamba memadukan antara keduanya. Karena seorang muslim mampu menyatukan antara ketentuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa amalan-amalan keimanan maupun ketakwaan yang berwujud pada dirinya, salat, puasa, zakat, sehingga ia memiliki potensi untuk menjadi orang yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sisi dan aspek takdir syar'inya, syariatnya. Dari aspek ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kejadian di alam ini, maka muslim pun atas ridha Allah dengan semangat dan imannya, dia lalu mewujudkan dalam kehidupan nyata dengan penuh keikhlasan apa yang telah Allah suruhkan, Rasulullah contohkan dan sebagainya. Alhamdulillah di saat ini kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala iman dan istiqamah kita. Bahkan bisa jadi kita menemukan nikmat rahasia, hikmah baru dari keadaan yang ada ini, bahwa Allah menguji kita tentu akan senantiasa sesuai dengan tingkat keimanan kita. Itu udah prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bakalan menguji manusia kecuali sebatas kemampuannya, bahwa ujian itu Allah berikan sesuai dengan taraf kemampuan dan kesiapan kita, walaupun kita tidak harus siap. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ketetapan syariat yang diatur oleh Allah adalah talabul ilm, senantiasa mencari ilmu, mematangkan jiwa, mengokohkan semangat untuk senantiasa menjadi pribadi yang tahan banting, bahwa betul ujian itu bertubi-tubi, bahwa kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan itu terjadi, namun selalu kita katakan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala di sandaran kita sebagai seorang muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'lim kita seputar tafsir Al-Fatihah ini adalah episode ketiga. Kita sudah bahas pengantar umum tentang Al-Fatihah ini di pertemuan pertama maupun kemudian di bagian kedua. Kita sudah bahas tentang ta'awuz dan bismillah yang merupakan materi-materi pengantar untuk masuk di Al-Fatihah ini. Termasuk beberapa di channel kami juga kami masukkan sebagai materi-materi
utama dengan kisaran 5 menit, 10 menit, 7 menit ringkasannya. Nah, malam ini kita akan perluas dan fokus ke satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Seperti kita tahu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warga Orchid dan lain-lain, baik ikhwan maupun akhwat yang sementara sedang menyaksikan live streaming ini, bahwa Al-Fatihah adalah pembuka hidayah, pembuka penghubung antara langit dan bumi, yaitu informasi langit yang turun ke bumi, membuka fitrah hati manusia, sehingga dengan terbukanya itu ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bahasanya adalah Fatih yang sudah kita ulas di beberapa kali pertemuan. Yang jelas Al-Fatihah dari sisi tema kita akan menemukan beberapa tema pokok yang dibahas oleh Al-Fatihah. Dan kita tahu ia adalah Ummul Quran, yaitu induk Quran, semuanya menginduk ke Quran ini. Makanya kita pernah sampaikan keutamaannya adalah di Taurat, di Injil, di Zabur, ya, maupun di kitab suci Allah yang sebelumnya, tidak ada surah yang selevel anzalallahu fit Taurat fil Injil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menurunkan di Taurat dan Injil ya, sepermisal surah Al-Fatihah, seperti nilai dan kemuliaan surah Al-Fatihah ini. Termasuk bukan hanya Al-Fatihah tapi penutup surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu adalah surah istimewa yang menjadi kekhususan dan menjadi spesialisasi dan keutamaan khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kita yang mendapatkan rahmat oleh Allah untuk menjadi umat dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jemaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun seperti tadi, tema-tema Al-Fatihah pertama tema tauhid. Karena kita tahu Allah adalah segala-galanya, dialah yang Maha Esa, Maha Istimewa, Maha Sempurna. Dialah yang terbebas dari segala kelemahan yang kita sebut tasbih, kerendahan, ya, kehinaan. Karenanya tauhid yang menggabung antara kesempurnaan Allah dari satu sisi yang terwujud di dalam asma dan sifatnya, juga kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha suci yang sering kita sebut tasbih, ya, subhanallah yang kita sebut sebagai assalam, Allah yang maha aman dan selamat dari segala kekurangan dan aib, atau al-Quddus, Allah sebagai yang maha suci dari kerendahan, kehinaan, ya, kefakiran, kelemahan dan sebagainya. Sehingga tauhid ini menjadi simpul utama dan menjadi simbol utama daripada segala sesuatu di alam semesta ini. Yang kedua adalah hari kiamat. Itu ada di Maliki Yaumiddin. Allah paketkan, kaitkan dirinya sebagai Allah, penguasa alam yang maha sempurna, maha suci, dengan Al-Qiyamah Maliki Yaumiddin. Dan itu sudah kita bahas di visi misi Islam, bahwa visi utama Islam adalah menggabungkan antara Allah sebagai ibadah kita dan akhirat sebagai tanggung jawab kita nanti. Mau atau tidak kita harus ke akhirat. Nggak ada terminal selain ke akhirat. Dan itu adalah fase menuju Allah Subhanahu wa taala secara terpaksa. Karena menuju Allah secara pilihan sudah di dunia ini. Ya. Maka kita baca firman Allah, summa inna ilaina iyabahum, makhluk mau kafir, mau muslim, mau munafik, inna ilaina iyabahum, mau kemana kalau bukan ke aku? Lewat akhirat. Summa inna alaina hisabahum, summa inna alaina hisabahum. Lalu kamilah yang bertugas untuk menghisab siapa yang berhak masuk surga dengan tingkat tertinggi, surga tingkat menengah, tingkat rendah, lalu neraka tingkat paling bawah, lalu menengah, lalu paling atas. Itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, dan terjadinya nanti di hari kiamat sebagai hari pertanggungjawaban.
hari kiamat. Lalu kemudian yang menghubungkan kita dengan Allah, hari kiamat, ada ibadah yang tidak dibahas oleh Al-Fatihah. Bahkan jelas kita katakan iyyaka na'budu, hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Sebagai penegasan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahmat dan yang Maha Rahim. Rahmat, yang makna Rahman yang mencakup seluruh alam semesta, kafir mukmin. Orang kafir kemudian hidup di dunia ini karena Rahman Allah, namun mereka tidak mengenal Islam. Mereka tidak mengenal hidayah. Mereka hanya berhenti, hanya menikmati rahmat Allah, namun tidak mampu menikmati rahimnya, yaitu beriman. Lalu iman itu menggerakkannya untuk sholat, puasa, zakat seperti layaknya yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang menyatukan. Sementara orang kafir hanya memiliki takdir kauni alam semesta doang, lalu tidak sama sekali memiliki semangat untuk mewujudkan takdir syar'i, syariat yang telah diatur sempurna di dalam Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah ini. Lalu ada doa di sana, karena sholat adalah doa. Selain pujian-pujian Allah, maka di Al-Fatihah pun dibahas. Doa itu dengan menyatakan iyyaka nasta'in, hanya Engkau ya Allah tempat kami meminta. Bahwa setelah kami beribadah sebagai kewajiban kami kepada Allah, memberikan hak Allah sebagai yang harus dipuji, maka setelah itu Allah memberikan kita opsi hak untuk meminta. Dan itulah yang disebut doa, yaitu isti'anah. Itu juga dibahas oleh Al-Fatihah. Lalu kemudian isti'anah ini atau doa ini tujuannya apa? Mencari hidayah. Dan hidayah itu adalah terbukanya hati seperti tadi. Terbuka menerima apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti akan dibahas setelahnya. Bagaimana hidayah itu kemudian diterima oleh orang beriman di surah Al-Baqarah pertama. Zalikal kitab, inilah Quran la raiba fi, enggak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Jawaban bagi permintaan kita di Al-Fatihah setiap rakaat salat. Bahwa begitu mahal yang namanya hidayah, ia menjadi paket wajib di dalam salat 5 waktu kita, bahkan di setiap salat kita. Sampai Rasulullah menyatakan la salata, tidak sah salat illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu seperti kita tahu terkandung tauhid, terkandung makna akhirat, terkandung makna ibadah, terkandung makna doa, terkandung makna permintaan hidayah. Termasuk hidayah itu sendiri pertemuan antara petunjuk Allah dan hati fitrah manusia, yang kita sebut hidayah itu taufik, yaitu menyatunya jiwa, lidah dan perbuatan kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada menghindari penyimpangan, bahwa kalau hidayah itu adalah pertama hidayah ilmiah, pengetahuan ilmiah, dari langit menuju bumi, porosnya dari Allah diantar oleh malaikat, diterima oleh manusia terbaik adalah para nabi, terutama Rasulullah SAW sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, direktur para nabi dan rasul. Nabi di akhir zaman, biasanya pemimpin di pertama, ini pemimpin di akhir. Dengan durasi waktu tersingkat yang ada, namun waktu tersingkat itu mampu diduplikasi oleh Rasulullah menjadi saat-saat paling ringkas, namun paling bermakna di seluruh dunia ini, melampaui semua prestasi para nabi bahkan sebelumnya. Bahkan kitab sucinya melampaui seluruh kitab suci, induk seluruh kitab suci. Wa muhaiminan alaih, kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab suci yang ada sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, Taurat. Lalu Allah katakan wa muhaiminan alaih, mengungguli mereka semua, bahwa benarnya para nabi di masa lalu dalam aspek menyampaikan hidayah, dalam aspek menyampaikan tugas dakwah. Itu harus kalau sesuai dan dilegalisasi, ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Sesuatu yang secara akal kita mungkin akan menjadi pertanyaan, kok imam di belakang?
bukannya imam itu di depan. Ya, maka imamah di sini bukan sekedar di depan doang. Ya, karena waktu pun bisa di belakang, namun dia terlalu unggul. Itu juga maknanya bisa seperti itu. Tapi unggulan imamnya karena melampaui semua prestasi nabi-nabi yang pernah ada. Dan itu sebuah hal yang luar biasa. Coba bapak-bapak semua, antum-antum, kita-kita semua, akhwat, pikirkan. Bagaimana seorang nabi di akhir zaman lalu diisrakan dari Makkah ke Madinah. Lalu sebelum Mi'raj dia kumpul dengan para nabi di Masjidil Aqsa. Ya. Semua nabi ada. Bahkan malaikat pun terlihat Jibril. Ya. Lalu Rasul imamnya. Rasulullah jadi imamnya, coba. Ya. Seorang nabi yang masih di alam nyata mengimami para nabi yang telah wafat secara biologis duniawi. Walaupun para nabi tidak ada yang mati ya, karena di kehidupan mereka di kuburan sana jauh lebih sempurna dibanding kehidupan mereka di sini. Bahkan kehidupan itu lebih real dibanding kehidupan manusia di sini. Ini hidup ini baru mimpi. Ya, baru mimpi. Lalu kapan kehidupan kita yang sebenarnya? Pas nanti dicabut roh kita. Maksudnya dunia kita cabut lalu kita pindah ke akhirat. Maka disitulah kehidupan. Zalika al-hiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya. Setelah di kuburan baru orang sadar bahwa kita pernah hidup di dunia. Sa'ah, bahkan ada yang menyatakan hanya 1 jam. Malabithu ghairu sa'ah. Seolah hidup di dunia ini hanya 1 jam. Ya. Atau seolah antara isya sampai maghrib sampai isya. Ya. Nah ini jemaah rahmatil Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang penyimpangan itu apa? Yaitu ketika ilmu ini, hidayah ilmiah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diawali oleh Al-Fatihah sebagai pembukanya, muqaddimahnya, lalu kemudian ada namanya hidayah amaliyah, yaitu hidayah praktis. Ini yang kita tadi sebut sebagai hidayah taufik, yaitu kesesuaian antara hidayah irsyad ilmiah, hidayah irsyadiyah atau hidayah ilmiah dengan perbuatan kita, minimal hati yang berkata dan berbuat. Karena hati versi ulama itu ada perucapannya tasdik, ada juga perbuatannya. Apa perbuatannya? Mencintai Allah. Apa perbuatan hati? Mengharapkan rahmatnya. Apa perbuatan hati? Yaitu takut azabnya. Perbuatan lisan, ucapan syahadat yang paling pertama, karena dengan itu kita masuk Islam. Lalu kita ucapkan setiap kemudian kita tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, tajdidul iman, memperbaharui komitmen keislaman kita terhadap la ilaha illallah dan Muhammad Rasul, yang merupakan simbol keikhlasan kita yang pertama. Yang kedua, simbol kekonsistensi kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut al-mutaba'ah, yaitu mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan sebatas yang boleh, karena ada spesialisasi Nabi yang nggak boleh diikuti seperti pernikahan beliau hingga jumlah sekian. Tentu itu di luar yang kita disuruh untuk mengikutinya. Nah penyimpangannya apa? Yaitu Bapak sekalian, jamaah Facebook yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu manakala kita punya ilmu namun tak diamalkan. Di sini mulai penyimpangan itu. Karena yang namanya hidayah perpaduan antara seperti tadi ilmu dan amal. Kalau hanya ilmu doang nggak menggerakkan amal, maka itu adalah penyimpangan. Dan kita tahu Yahudi adalah contoh nyata tentang itu. Makanya setiap ilmu yang kagak kita amalkan, ya selalu mengarah kayak Yahudi-Yahudi gitu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngelihat para intelektual yang aktif di bidang teologi misalnya, ya, bahkan di Islam pun yang kita sebut sebagai ilmu akidah, atau yang sedikit ada debatnya kayak ilmu kalam, ya, debat. Ketika melenceng, ya, alladzina yulhiduna fi asma'ihi, mentakwil, menafsir bukan makna zahir tapi lari ke makna batin, itu juga mohon maaf akan mengikuti tren-tren Yahudi. Walaupun tentu ulama kita yang melakukan takwil
ataupun menyerahkan maknanya kepada Allah tafwid, itu bukan karena menyengaja menyalahi kebenaran, tapi terancing oleh sistem yang mempengaruhi hidayah Islam. Ya. Nah, prinsip metodologis manhaj ilmiah di dalam Islam, mereka melihat bahwa kebenaran ada pada sebaliknya, bukan makna hakikat, tetapi makna takwil atau makna majazi. Dan itu mohon maaf ya, dianggap menyalahi Rasulullah SAW, karena Rasulullah berbicara kepada kita dengan bahasa hakikat, bukan bahasa majaz, sehingga harus ditafsirin sampai harus kemudian dicari-cari makna ininya. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak fokus ke sana untuk malam ini. Saya hanya sekedar mengantarkan Al-Fatihah ini, ya, bahwa penyimpangan itu bukan hanya penyimpangan dari aspek perbuatan, dari aspek ilmu pun bahkan kadang. Nah, belum kita berbicara tentang Mu'tazilah, Khawarij yang menyimpang dengan jelas dari rel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karenanya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek ilmu ini harus dikuatkan dan ditegaskan. Kenapa? Ada yang dikokohkan, ada yang disisihkan. Karena itu adalah manhaj la ilaha illallah, meniadakan yang salah dan mendukung yang benar, yang kita sebut al-wala wal bara, yaitu wala, kita harus komitmen dengan yang benar Allah dan Rasulnya, wal bara, lalu berlepas tangan dari yang menyalahi Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kebenaran itu tidak tunggal, tapi ada lawannya. Itulah hikmah kenapa iblis ada, ya, sebagai oposisi kebenaran. Coba kalau nggak ada oposisi, dari mana kita akan melihat ya, hak dan batil? Dari mana ada pilihan? Coba kalau nggak ada iblis, memang dunia ini jadi ujian. Ya, dari mana kita membedakan mana munafik, mana kafir? Ya, itu iblis. Ya, belum lagi iblis beranak pinak dari kalangan jin. Ya. Jadi jin yang menyalahi aturan Quran dan Sunnah, ia menjadi anggota iblis dan jadi syaitan. Ya, beranak pinak. Seperti kita juga, jin atau manusia yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, udah masuk kategori syaitan. Untung saja pas kita diruqyah bukan kita yang terlempar, jinnya aja gitu. Ya, jinnya doang gitu. Ya, karena ketika kita sudah menjadi setannya sendiri, waduh, maka dibacakan ayatul kursi, nggak mempan, harus kursinya sekalian. Jadi ayatul kursi sama kursinya biar mempan dua-duanya. Karena sudah kesetanan pertama juga ditempelin oleh setan. Ya. Fahuwa lahu qarin, setan itu menjadi temannya. Kalau muslim temannya adalah malaikat. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi yang taat, yang ikhlas beribadah, melaksanakan tauhid, melaksanakan takwa, maka pasti dibekingin oleh malaikat. Fahuwa lahu, yang disebut sebagai tatanazzalu alaihimul malaikata, menghiburnya, mengarahkannya, la takhafu, enggak usah takut, wala tahzanu, masa depan, masa lalu, selama engkau berada di rel dengan taubatmu, menyesali yang lama dari yang keluar dari kesalahan, lalu engkau fokus menuju Allah, yaitu masa depan akhirat, maka la takhafu, enggak usah engkau sedih sekalipun Covid-17. Kenapa kita adalah Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya. Betul, seret penghasilan kita itu sementara, bisa jadi setelah ini akan berlipat, ya, karena tanpa Covid kita pun juga sama. Ya, emang tanpa Covid kita tidak lagi ujian. Bukankah ujian yang sebenarnya adalah ujian ketaatan, takwa? Adapun ujian Covid ini hanyalah musibah duniawi. Kalau orang seiman sudah nggak takwa lalu meninggalkan agama gara-gara miskin, ya, gara-gara Indomie, itu berarti tidak orang yang sudah lupa Allah, sudah lupa akhirat, bahkan lupa dirinya sendiri. Itulah orang kesetanan. Ya, kalau nggak mempan dengan dakwah via Facebook, dakwah online, live, ya, tidak mempan oleh dakwah daratan, ya, dakwah udara, maka yang itu harus diketok kepalanya dikit dengan ruqyah itu. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ada saudara kita nggak mempan nasihat, coba dah pendekatan ruqyah-ruqyahin tuh, termasuk bacain Fatihah.
Mudah-mudahan lompat tuh jinnya. Kalau jinnya udah lompat, mudah-mudahan orangnya sedikit sadar. Kalau nggak sadar, nah kita bertemu dengan mereka di medan jihad. Mereka-mereka yang sudah tertutup hatinya, itulah yang harus dibunuh dengan pedang oleh para mujahid. Adapun kalau masih mau terbuka ruang untuk berbicara, nasihat, maka itu tugasnya ulama, memberikan taujih. Walaupun itu hanya usaha. Fama tugnil ayat wan nuzur. Bagi orang yang sudah tertutup hatinya, terlalu lama di maksiat dan dia tidak terbetik untuk berusaha mencari hidayah sebagaimana di Al-Fatihah, fama tugnil ayat wan nuzur. Sungguh bukti-bukti wan nuzur dan juga peringatan-peringatan dari para nabi, para ustadz, udah nggak ada mempan dan manfaat bagi dia. Itulah yang khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup hatinya. Maka bagi mereka Quran tidak bermanfaat. Lalu yang bermanfaat itu mereka apa? Pedang. Makanya Allah katakan wa anzalnal hadidah, kami turunkan besi, fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Juga ada manfaatnya. Ada juga bahayanya. Kalau orang sudah enggak mempan pakai Quran, maka pakaiin tuh pedang atau kemudian simbol kekuatan untuk menjauhkannya dari syaitan, karena seperti itu tidak boleh dibiarkan. Nah, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kadang pula penyimpangan itu bukan di amalnya. Ada yang semangat beramal, namun kekurangan stok ilmu. Ini tipenya Nasrani. Ya. Jadi, dia punya semangat berjalan menuju Allah, menuju akhirat, namun minus pengetahuan. Ya, pasti tersesatlah. Kalau di Jakarta sini kita mau ke Tanah Abang, tidak ngerti jalannya, nggak ikut sama yang benar, ya udah tersesat dah. Apalagi musim Covid gaya begini nih, semua akses tertutup, akses masuk komplek, akses masuk Jakarta dari Depok, dari Tangerang. Orang mau menyampaikan hanya bantuan sosial dari Depok Jakarta kagak ada. Ya padahal ini coba, makanya lewat ini kita sampaikan bahwa untuk orang-orang yang membawa bantuan dari luar Jakarta, mohon maaf Pak Anies, ya, dikasih akses. Minimal minta surat pengantar bahwa ini benar, ini untuk sosial. Jangan sampai mereka dilarang masuk. Karena apa? Loh, ini mau membantu. Ya, bukan mau ngapa-ngapain, mau membantu. Ya. Nah itu saya pikir masukan untuk pemerintah Jakarta. Ya, dalam hal ini polisi yang berjaga di perbatasan, buka akses untuk tenaga-tenaga sosial dari dan ke Jakarta. Adapun yang lain yang nggak jelas-jelas itulah tugasnya, jangan kasih akses, karena mereka keluyuran doang. Ya. Nah, jadi jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan ini Yahudi dan Nasrani inilah yang disebut kufur. Apa itu kufur? Bukan kurang pergaulan, ya, kurang piknik, hidayah kitab suci, pengajian taklim, terlalu sering nongkrong di pinggir jalan sama primen, ya, orang yang nggak jelas hidupnya. Nah, penyimpangan itu Yahudi dan Nasrani dan yang serupa dalam artian punya ilmu nggak diamalkan, dalam artian ya, beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu ya juga tidak selamanya benar doktrin yang menyatakan walaupun sedikit ilmunya yang penting diamalkan. Ya, yang kadang kita dengar dari kelompok-kelompok ya teman-teman kita yang suka pindah-pindah masjid. Ya, itu doktrin sedikit tapi diamalkan. Nah, bolehlah sementara tapi jangan itu mulu. Ntar kapan pinternya, kapan cerdasnya? Versi Islam ya, biar banyak harus diamalkan. Makanya nanti di sini ya kuncinya adalah berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Nah, itu dia baru hidayah, itu baru selaras dengan Al-Fatihah ini. Ya. Nah, saya pikir itulah pengantar tema-tema Al-Fatihah. Ya, adapun tauhid yang merupakan induk Bapak Ibu sekalian, ya udah pasti kembali ke semuanya ke situ. Sebelum saya masuk ke pembahasan ini, seluruh Quran membahas tema ini, tauhid, hari kiamat, ibadah, isti'anah, minta doa, meminta hidayah, menghindari penyimpangan. Isi Quran itu semua balik ke Al-Fatihah semua. Makanya coba lihat di permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk ke kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah beri nikmat
kepada mereka, para nabi, syuhada, sholihin. Ghairil maghdub, bukan yang dibenci, yaitu yang punya ilmu tanpa amal. Waladdallin, yaitu orang-orang yang tersesat, yaitu orang yang beramal tanpa panduan ilmu. Ya, coba lihat dijawab oleh Allah setelahnya alif lam mim. Dzalikal kitab, inilah Quran. La raiba fihi, enggak ada keraguan padanya, semuanya benar. Bapak, Ibu cari, enggak ada buku di dunia ini sekalipun yang ditulis oleh Firaun pun kagak ada tulisannya bahwa ini adalah kitab semuanya benar, enggak ada. Satu-satunya yang berani ngomong begitu dengan pedenya hanya Al-Quran. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya makin ketakwaan kita, terutama takwa qadiyah ilmiah, ketakwaan hati yang disertai ilmu yang mapan, itu makin mampu kita mendondot hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sinyal takwa ini harus terus diupdate dengan ilmu seperti ini walaupun dalam kondisi terdesak. Itulah makanya di saat misalnya COVID-19 kayak begini, ya, musuh yang gak kelihatan, dan ketika ada perang yang kelihatan antara kafir dan muslim berjihad, tetap aja Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Seharusnya dan tetap wajib, walaupun suasana perang, harus ada yang dikirim untuk menuntut ilmu. Kenapa? Itu aslinya menuntut ilmu. Adapun perang ini hanyalah jihad, itu hanyalah pertahanan. Ya, sesuatu yang muncul tiba-tiba, muqtaridah. Nah, tidak selamanya orang perang. Dalam kondisi perang seperti itu harus ada sekelompok orang, generasi muslim ini yang belajar. Tidak harus dia perang. Ya, kenapa? Karena jiwa Islam ini adalah ilmu. Ya. Harus ada perwakilan yang datang sehingga tidak semuanya berdosa, tidak semua berdosa gara-gara ada perwakilan. Seperti kita sekarang ini, ya, taklim ada perwakilannya, ya, mewakili yang lain, apalagi sudah live, ya. Bahwa ketika sholat azan harus ada perwakilan, nggak boleh tidak ada, karena berdosa semuanya kalau harus ngerumah semua. Atas nama COVID enggak. Ya. Bahwa bagi pengurus tetap harus mengamankan azan di masjid, mengamankan sholat jamaah, walaupun yang lain yang bukan, ya, tidak tetap, ya, diurus dengan keluarganya jamaah, ya, termasuk ketika perang, tidak semuanya ikut perang, tapi memang yang menuntut ilmu tetap disupport, ya, untuk kemudian tetap menjalankan ilmu ini, itu di saat perang, ya. Makanya jemaah sekarang coba kita fokus, ya, dengan waktu yang ada, ya, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Kita berbicara tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ dikatakan alhamdu, segala puji, segalanya berawal dari alif lam, ya, at-ta'rif. Ya. At-ta'rif yaitu pujian khusus dalam tanda petik, bukan pujian biasa. Pujian yang mengandung artinya pujian penyembahan. Nah, itu satu alif lam fungsinya di situ. Alif lam yang artinya pujian yang sifatnya adalah mengibah rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmatnya. Alif lam di alhamdu itu pujian dalam artian karena takut terhadap azabnya, karena Allah salah satu makna sisi terpujiannya adalah wa anna azabi huwal azabus alim. Bahwa azabku pula menyakitkan. Maka alif lam di situ menunjukkan bahwa Allah dipuji dengan dicintai atas kesempurnaannya, lalu diharapkan daripada rahmatnya dan ditakuti azabnya. Itu makna alif lam di situ. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, siapa yang dipuji? Untuk siapa pujian itu? Objeknya siapa? Lillahi. Hanya untuk Allah. Artinya pujian yang sifatnya menyembah, mengharap hanya Allah, takut sama Allah khusus, hanya Allah yang berhak. Lalu pertanyaan Allah itu siapa? Al-Ma'luh, yang disembah dengan pujian, yang disembah dengan harapan, yang ditakuti dengan azab.
Itu yang disebut Tuhan. Itu yang disebut Allah. Ya, kalau ada Tuhan palsu yang dimasukkan ke situ, ya, padahal punya karakter kehambaan berupa tidak ada lalu diadakan. Setelah ada seperti kemudian gunung yang disembah ataupun berhala kagak punya telinga, ataupun punya telinga kagak berfungsi, nggak mendengar, punya kaki tidak kemudian berjalan dan berfungsi, hanya berhala. Sebuah kebodohan maksimal yang pernah ada, mempertuhankan makhluk, padahal kriteria ketuhanan adalah mengadakan, ya, dan Allah sendiri ada dengan sendirinya. Nah, ini makhluk selain dirinya adalah, ya, bukan yang, ya, al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan yang memenuhi kriteria yang dimaksud. Ya, sehingga ketika disembah dengan dipuji tanpa memenuhi itu, nah inilah yang disebut salah alamat. Ya, dan inilah salah alamat paling jelek di dunia ini. Kalau masih salah jalan dalam artian, ya, ke Tanah Abang tersesat itu masih mending. Tapi kalau ke surganya salah jalur, na'udzubillahi min dzalik. Karena hanya dua opsi, kalau nggak ke surga ya ke neraka lah. Ya, hanya dua opsi itu. Ya. Makanya Allah, ya, Allah, ya, seluruh al-asmaul husna kalau mau dibagi hanya dua. Ya. Toh kalau mau ditambah jadi tiga. Ya, dua dulu lah yang disepakati antara semua ahlus sunnah, yaitu Allah sebagai Rabbul Alamin. Ini yang akan dibahas di Rabbul Alamin, ya, yaitu Allah dengan seluruh asma dan sifatnya, mulai dari Al-Khaliqul, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'min, semua kerububiyah. Hanya satu yang enggak, Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ya, ini udah mulai masuk ke Rabbul Alamin. Kenapa Allah itu dipuji? Nah, alasannya Rabbul Alamin ini mulai masuk. Ya, apa itu Rabb? Yaitu Allah Al-Khaliq, Sang Maha menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Dan ketika sudah ada, apakah dibiarkan? Tidak, diurusin. Ya. Diurusin, bahkan mengurusnya mereka setelah tiada jadi ada itu jauh lebih ribet. Ya, kenapa ribet? Karena harus dijamin makannya, kitab sucinya, nabinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melakukan itu nanti tanpa rasa capek semuanya. Karena bagi Allah Rabbul Alamin dengan seluruh kandungan nama-nama dan sifatnya yang terkandung dalam istilah Rabb ini, ya, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, seluruh makhluk ini, yang semua itu adalah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsannya, rahmatnya yang nanti akan dibahas di Rahmanir Rahim. Ya. Karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah sebagai Rabb yang mengadakan sesuatu makhluk dari tiada jadi ada, lalu setelah ada diarahkan sedikit demi sedikit, dijamin sedikit demi sedikit, ila haddi tamamihi wa kamali, sampai ke tahap sempurnanya mereka. Baik tahap sempurnaan biologis dengan jaminan rezeki berupa makanan, udara dan seterusnya, maupun apa? Jaminan iman dengan menurunkan kitab suci dan mengutus para nabi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai tarbiyah dari kata Rabb. Jadi tarbiyah jasadiyah, ya, mendidik secara fisik, ada juga tarbiyah ruhiyah, mendidik secara keimanan. Ya, itu adalah bagian daripada makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membuat kita harus memuji Allah dengan alhamdulillah. Ya, lalu alam itu apa? Alam, ya, alamin adalah bentuk tunggal dari alam, yang mana artinya adalah, ya, alamah, tanda. Ya. Tanda apa? Tanda ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, identitas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Masih wallah, kata ulama kita dalam tafsir bil ma'thur,
Semua selain Allah itu adalah alam. Ada alam jin, ada alam setan, ada alam malaikat, ada alam ikan, tumbuhan, karang. Semua alam-alam yang beragam di seluruh dunia. Allah lah semua penciptanya. Allah pula semua yang mengurusinya. Sehingga kita menjadi Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya, atau Abdul Rabb, yaitu hamba Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata kita bilang Rabb, nilai kita mengatakan Rabb, ya Rabb, ya Rabb dalam doa-doa kita. Allah tadi sudah mengatakan Allahumma, Allahumma ya Allah. Belum lagi ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Tawwab, ya Ghaffar. Itu semua adalah lillahi subhanahu wa ta'ala yang harus dipuji. Dengan mengucapkan asma wa sifatnya, dengan menjelaskan sisi-sisi ketuhanannya seperti yang saat ini kita lakukan, yang ta'lim. Itu adalah bentuk wujud bersyukur. Baik yang mengajar maupun yang belajar, itu semua adalah wujud memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sujudnya, belum tilawahnya, belum persiapan Ramadannya. Segala sesuatu yang imanan, itu semua adalah hidayah, itu semua adalah keikhlasan. Begitupun kita diam, tidak makan dan minum, bersabar, tidak mencela kondisi COVID, tidak kemudian lalu stres, lalu kemudian merasa gimana-gimana dengan makanan besok, lusa dan seterusnya. Udah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada Allah. Walaupun tetap kita harus berusaha. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini, lalu rububiyah itu gimana kategorinya? Dalam artian rukunnya, prinsipnya, pilarnya. Maka kita katakan Rabbul Alamin, rububiyah atau tauhid rububiyah itu minimal ada dua pilarnya. Pertama, yaitu cakupan rububiyah Allah, yakni perasaan Allah, ketuhanan Allah, Rabbul Alamin, seluruh alam semesta. Ini harus dipahami Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak ada alam selain diri Allah kecuali Allah Tuhannya. Allah Tuhan. Artinya apa? Seluruh tempat, seluruh waktu itu adalah ruang dan waktu ibadah. Sebenarnya nggak ada tempat di sana boleh maksiat. Kenapa? Nggak ada tempat bukan Allah Tuhannya. Nggak ada waktu di sana boleh kita maksiat. Kenapa? Tidak ada waktu bukan Allah penguasanya. Dan itulah makna cakupan. Itulah kenapa setiap waktu, setiap tempat Allah terpuji. Dalam artian, kalau nggak dipuji oleh manusia, dia dipuji minimal oleh malaikat. Makanya malaikat kerjanya apa? Bertasbih. Subhanallah wa bihamdi. Ma min maudhi'i syibr, dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada tempat sejengkal pun di bumi ini illa wa fihi malakun sajid, kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud. Apalagi di langit yang sana, yang merupakan tempat atau tanah airnya para malaikat. Bahwa wa istakbaru, kalau penduduk bumi ini semuanya sombong, nggak mau sembah Allah, nggak mau memujinya, falladzina inda rabbika, sungguh malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, la yastakbiruna an ibadatihi, tidak pernah sombong atau menolak untuk menyembah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, pertama, rukun rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh alam ini adalah bahwa seluruh apapun adalah Allah Tuhan penguasa pengatur yang mengadakannya. Makanya sebaliknya di semua itu, baik tempat maupun ini, Allah yang harus dipuji dan ditaati. Ada seorang pemuda datang ke Syekh Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Bapak ibu-ibu sering mendengarnya. Nanyanya begini, wahai Syekh,
Bolehkah kita maksiat? Kata beliau boleh. Nah, ini kan bikin kaget kan? Ulama bilang boleh. Lah kok bisa? Ya, di tempat yang ente bisa pastikan atau waktu yang ente bisa pastikan bukan Allah Tuhannya. Ya. Sang pemuda dalam kondisi puyeng, bingung. Lalu dia mikir, wah Syekh, kagak ada tempat di dunia ini dan waktu di dunia ini bukan Allah penguasanya. Maka kalau begitu baru kamu ngerti bahwa sebenarnya maksiat itu tidak boleh. Karena tidak ada tempat, baik itu pasar, itu kemudian ruang dewan, MPR, ruang presiden, bahkan ruang apapun, semuanya adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada sekat. Walaupun dibedakan ibadah di masjid dengan ibadah di luar masjid, beda antara ketat dan ya tidaknya itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena alam ini adalah terkait dengan tempat dan waktu, maka Allah pun menyatakan dirinya terpuji baik dari sisi tempat, yaitu langit dan bumi, sebagaimana Allah tegaskan di surah Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul hamdu fis samawati wal ardi. Sungguh bagi Allah lah segala jenis pujian di langit wal ardi maupun di bumi, wa asyian, baik di waktu isya, wa hina tudhirun, termasuk di waktu zuhur atau siang dan malam. Ya, itu masalah waktu, tempat dan waktu. Di surah yang lain, di surah Al-Qasas ayat 70 Allah katakan, wa huwallahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang pantas dipuji, diharapkan rahmatnya, ditakuti azabnya, illa huwa, kecuali dia, lahul hamdu, segala jenis pujian adalah miliknya, haknya, fil ula, di dunia ini, wa fil akhirah, maupun nanti. Ya. Kedua, dan sekaligus sebagai penutup ta'lim malam ini biar nggak panjang, walaupun ini baru kita ambil dikit, ya, adalah rukun kedua rububiyah Allah terhadap alam atau tauhid rububiyah adalah ihsan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Ya, ini jarang terdengar Bapak Ibu sekalian. Ihsan dan hikmahnya yang sering terdengar, rahmat dan hikmahnya ini sering terdengar. Nah, yang rahmat itu adalah berasal dari ihsan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan dulu baru rahmat. Ya, jadi wujud ihsan itu adalah rahmat Allah. Semua ini baru kita, apa itu ihsan? Kebaikan Allah Subhanahu wa taala dari mencipta kita dari tiada jadi ada. Kita dicipta bukan karena Allah wajib menciptakan kita, tetapi itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak dicipta menjadi kucing, enggak jadi bambu, apalagi jadi tikus, apalagi naudzubillah dicipta jadi virus COVID-19. Enggak, tapi dicipta jadi manusia ataupun jin, dalam artian Allah memberi kita kepercayaan dan amanah. Pertama, ujian dikit di dunia ini dengan durasi yang singkat, Allah mau menyiapkan untuk kita rahmat dan ihsan yang jauh lebih besar, yang mana di dunia ini dan seluruhnya dari awal hingga akhir hanya 1% ihsannya, rahmatnya. Allah kepengen mencalonkan kita masuk dalam surganya, yang mana 99 nilai rahmat dan ihsan yang Allah siapkan untuknya. Ya, hanya untuk orang-orang yang beriman, mengerti rububiyah Allah, mengerti uluhiyah Allah, mengerti asma' sifat Allah, lalu dia imani, lalu dia jadikan panduan hidup hati, hidupnya lisan dan hidupnya tubuh. Oleh karena itu tentang ihsan ini Allah katakan, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Kalian wahai manusia, berbuat profesional sama Allah, jangan sekedar adil dah, tapi lebih dari sekedar adil. Karena Allah bukan adil terhadap kalian, tapi ihsan terhadap kalian. Nggak ada kerjaan Allah di dunia ini yang hanya levelnya adil, tapi semuanya ihsan. Ya, walaupun tetap kita bahasakan bahwa keadilan Allah seharusnya keihsanan Allah. Cuman istilah ihsan itu tidak mampu diterima oleh bahasa kita nih. Paling bahasanya profesional. Kalau kita bilang Allah profesional sama kita, loh, emang Allah punya profesi? Ya punya, loh, Allah maha
hebat dalam melaksanakan tegaknya, dan itu yang namanya ihsan. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana ihsan itu menghendaki kebaikan untuk manusia. Allah sama sekali tidak pernah ingin makhluknya untuk masuk neraka, enggak. Allah tidak ingin sama sekali makhluknya berdosa, enggak. Tapi kenapa terjadi? Karena pertama ada hikmah dari Allah. Pertama, kebebasan. Biar orang bebas memilih mana yang baik dan yang buruk. Dan itu ujian namanya. Ya, kalau nggak diizinkan walaupun Allah benci, loh kagak ujian, dunia ini menjadi bukan tempat ujian, tapi udah bagian dari surga. Ya, itu diantara hikmahnya. Ya. Nah, sekaligus untuk membuktikan mana yang taat dan yang mana yang maksiat. Ya, itu diantara mana ihsan, dan ini hikmah luar biasa. Ya, tapi yang utama bukan hikmah, yang utama adalah rahmat atau ihsan. Ya, maka kalau Allah tutup satu pintu rahmatnya, maka Allah buka banyak pintu hikmah yang lain. Ya, bahkan di balik hikmah itu tetap ada rahmat, ya, yaitu pengampunan, ya, penjagaan, walaupun maksiat kita tidak tanggung-tanggung adanya itu. Ya, makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya pikir malam ini cukup segitu dulu, ya, tentang makna rububiyah Allah, kenapa harus disebut alhamdulillahirabbil alamin. Adapun karakteristik utama rububiyah Allah ringkas, ya, nanti akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Misalnya kayak gini, Allah yang maha kaya, ini turunan daripada ihsan Allah. Iya, ya, makanya Allah di Quran banyak sekali mengatakan, ya, in takfuru antum, kalau kalian kafir, tidak mau sujud sama Allah, fa innallaha huwal ghani, Allah maha kaya, enggak butuh ibadah kalian. Kalianlah yang butuh menyembah Allah, karena dengan ibadah engkau menjadi bahagia hati dan lahirmu. Tanpa ibadah, walaupun engkau bilang kekayaan membahagiakan, walau engkau menyatakan kekuasaan membahagiakan, atau apapun pangkat membahagiakan, engkau lupa Allah, maka engkau lupa sumber kebahagiaan. Ya. Tetapi ketika engkau mendekat ke Allah, kita mendekat ke Allah, maka kita menjadi calon orang-orang kaya. Dan siapa orang itu? Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang kaya hati yang luar biasa. Di saat dia menjadi penguasa di tanah Arab, didatangin semua pemberian dari seluruh penjuru, namun dia infakkan tanpa mikir untuk makan apa besok. Ya. Bahkan Nabi tidak boleh ada warisannya, semua warisannya jadi masuk ke Baitul Mal, ya, tidak boleh makan zakat, ya, walaupun ada hak dari rampasan perang, tapi itu semua juga tujuannya untuk dakwah. Rasulullah kalau melihat, ya, kaya yang dimaksud di sana lebih percaya apa di sisi Allah dibanding yang ada di tabungannya. Ini sedikit lemah begini, baru kopi aja begini udah keder. Nah, inilah fungsinya seperti ini, mengembalikan diri kita kepada Allah yang maha kaya itu. Kalau ini, jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kaya, makanya ayat-ayat berbunyi lillahi ma fis samawati wal ardi, milik Allah lah, properti Allah lah di langit dan bumi. Itu mau menyatakan, hei, ente yang butuh anak itu ente, ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Apa yang ente butuhkan dan semua di Allah. Ya, bahkan ada yang engkau butuhkan, engkau tahu nggak butuhkan apa itu, terutama keimanan ini, hidayah ini yang ada di Al-Fatihah ini, ada yang di selanjutnya. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup walaupun sedikit, tapi nanti berlanjut, ya. Khairul umuri awsatuha, yang terbaik adalah yang moderat yang menengah saja. Lalu khairul umur adwamuha, hal yang terbaik adalah yang rutin, wa in qalla, sekalipun sedikit, ya. Maka termasuk taklim kita malam ini, semoga Allah ridhoi, Allah jadikan ini, ya, awal, ya, ataupun teman untuk menuju ke dalam Qur'annya kita pelajari tiap hari. Tidak ada yang mempelajari Quran dengan standar ilmu yang terus meningkat kecuali dia bilang selalu ada yang baru yang kemarin nggak paham. Bukan karena Allah nggak mau ngasih ilmu, karena kitanya belum punya dasar untuk menerimanya.
Maka kalau kita update pengetahuan kita, lalu kemudian Allah akan berikan pengetahuan baru sesuai dengan kemampuan kita untuk menerima. Maka ilmu ada dua, ada yang namanya ilmu husuli, yaitu ilmu yang didapatkan lewat proses pencarian dan itu berlaku umum. Ada lagi namanya ilmu huduri. Apa itu huduri? Ketika kita sudah punya usaha mencari ilmu, lalu Allah gelontorkan ilmu-ilmu yang di luar yang kita pikirkan. Orang tasawuf sering menyebutnya ilmu laduni. Tapi ilmu istilah lebih standarnya, karena di tasawuf, mohon maaf ada masalah di sono, terlalu membobastis sumber ilmu yang sifatnya hati, walaupun standar-standar lahiriahnya kadang ditinggalkan. Nantilah saatnya kita bahas itu. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Karena mungkin perlu ada tanya jawab. Nantilah di kehidupan nyata, karena ini live di online. Boleh sampaikan pertanyaan di Facebook OGP, nanti akan tersampaikan ke ana. Saya akan jawab insyaallah dengan apa yang Allah karuniakan sebagai modal bersama menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.